Gladys, Renungan Harian Anak. Selamat bagus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti Habatus hari ini, biarlah Tuhan yang memampukan kami, menolong kami, mengubahkan kami untuk kami mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhirnya, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Nah anak-anak, setiap orang pasti butuh teman, baik di rumah, baik di sekitar kita tinggal, di sekolah, pasti kita mempunyai teman. Apalagi sekarang ini zaman sudah canggih ya, teman yang jauh pun kita masih bisa berkomunikasi melalui handphone. Nah tetapi bagaimana kalau informasi atau kabar yang akan kita ceritakan, yang akan kita sampaikan kepada teman kita itu tidak benar atau salah? Nah, karena saking enaknya bercerita, wah seru sekali, kita lupa kalau kita sedang asik membicarakan orang lain alias bergosip. Seperti cerita Alkitab hari ini yang diambil dari Amsal 17 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca sama-sama semua ayatnya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Anak-anak, Raja Salomo selalu mengingatkan melalui kitab Amsal ini untuk kita bisa menahan perkataan kita agar tidak salah. Karena bibir atau mulut kita ini adalah bisa memperkatakan yang baik atau yang salah. Karena lidah bisa membuat orang kagum mendengarkan kata-kata yang baik, atau lidah bisa juga membuat orang tidak suka karena mendengar kata-kata yang tidak baik. Kenapa kecenderungan orang itu senang untuk memperkatakan yang tidak baik? Karena manusia itu adalah berdosa, ingat Roma 3:23. Nah tetapi ketika kita sudah mengenal sang sumber kebaikan itu, sumber kebenaran itu, kita mau terus dibentuk agar kita bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Misalnya dari suka membicarakan orang lain, kita jadi lebih peduli terhadap orang lain. Kita suka menyakiti hati orang lain, kita jadi perhatian terhadap orang lain, dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu Tuhan lebih dulu peduli dengan kita, ya. Nah, siapa yang peduli pada kamu dan saya? Apakah ada orang yang bisa peduli kepada kamu dan saya? Peduli yang benar-benar peduli. Nah, anak-anak, ada satu pribadi yang begitu mengasihi kamu dan saya dan orang-orang berdosa. Dia ditugaskan oleh Bapaknya untuk meninggalkan kerajaan surga yang mulia, datang ke dunia ini yang penuh dengan dosa. Dia menjadi manusia sejati. Dia rela dihina, dia rela disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan saya. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Nah anak-anak, maukah kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mempergunakan lidah mulut kita untuk memperkatakan yang baik atau yang benar, agar setiap hidup kita bagi Kristus. Memang susah ya anak-anak ya, tidak mudah, tidak gampang. Nah tapi kita akan terus meminta kekuatan kepada Tuhan dengan cara berdoa dan mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Mau ya anak-anak? Nah untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Biarlah melalui firman-Mu yang sudah menegur kami untuk kami dapat menggunakan lidah kami, agar lidah kami ini boleh
untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Habatus